Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Kita ketemu lagi dalam pengajian kitab Sunan Ibnu Majah. Tidak terasa kita sudah sampai di hadis nomor 199 ya. Dan untuk menyingkat waktu, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi sanati ilal hafid Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qaswini rahimahullahu ta'ala qala hadasana Hisam bin Amar sana Sodaqatu bin Khalid sana bin Jabir qala, berkata dia Ibnu Jabir, sami itu mendengar aku Busra bin Ubaidillah pada Busr bin Ubaidillah. Yaqulu, berkata dia Busr, sami itu aku mendengar Aba Idris pada Aba Idris Al-Khawlani. Yaqulu, dia berkata, hadasani berceritani padaku sopo An-Nawas bin Sam'an Al-Kilabi. Kola, berkata dia Nawas, sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, bersabda Rasul, ma min qalbin, tidak satupun hati, ila kecuali baina isba'aini, antara dua jari, min asobi rahman, dari jari-jarinya Allah yang maha pengasih. Jadi asobi ini jamak ya. Hal ini yang diingkari oleh orang-orang Jahmiyah, orang-orang yang berpaham Jahmiyah. Nah, kok Allah punya jari itu gimana? Kok seperti makhluk? Pendapatnya orang Jahmiyah seperti itu. Ini ada berbagai pendapat, termasuk pendapat dari Sufyan bin Uyainah. Kullu ma wasafallahu subhanahu wa ta'ala bihi nafsah fi kitabihi fatafsiruhu qiraatuhu wasukut alaih, laisa li ahadin an yufassirahu ilallah azza wa jalla wa rusuluh ya. Jadi setiap apa yang Allah mensifati pada dirinya di dalam kitabnya, penafsirannya adalah ya sudah, itu dibaca saja, tapi kita diem. Diem saja, ndak usah banyak ngomong. Ya wis, tulisannya seperti itu, kita baca seperti itu, sudah selesai. Ya, ndak usah diakal gimana, ndak usah. Karena tidak ada satupun yang berhak menafsirkan sifat-sifat Allah tersebut yang dijelaskan oleh Allah di dalam kitabnya, kecuali ya Allah sendiri dan para rasul itu. Adapun kita ya sudah, ayatnya bagaimana, hadisnya bagaimana, dibaca saja, habis itu diem. Maksudnya apa? Ya sudah, biar Allah Rasul yang menafsirkan. Yang aman itu ya seperti itu, sudah, tidak usah
dipikir aneh-aneh. Ayatnya seperti itu, hadisnya seperti itu, ya sudah dibaca seperti itu. Insya'a, seandainya menghendaki dia Allah, jawabnya aqamahu, maka menetapkan siapa Allah hu pada hati, ditetapkan atas kebenaran, ya, ditetapkan atas kebenaran. Wa insya'a, dan seandainya menghendaki siapa Allah, jawabnya azaghahu, maka menyimpangkan atau menyelewengkan siapa Allah pada hati tersebut, nyimpang atau nyeleweng dari kebenaran. Maka dalam hal ini Allah juga mengajarkan kepada kita supaya berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu ayat itu berada di bawah atau sesudah ayat warasihuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Nah, itu kan. Jadi ayat-ayat mutasabihat itu orang yang ilmunya mendalam itu cukup mengatakan kami beriman, itu saja, ya. Baik yang mutasabihat maupun yang muhkamat itu sama-sama dari Allah. Jadi tidak perlu repot-repot memikirkan tamsilnya, gambarannya seperti apa, juga tidak perlu lepot-lepot memikirkan takwilnya bagaimana. Lebih amannya ya wis diam gitu. Jadi serahkan ilmunya kepada Allah, ya, serahkan ilmunya kepada Allah, sudah selesai. Lah, ya memang harus seperti itu, ya, selesai sudah. Wakana, dan ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yakulu, bersabda Rasul atau berdoa dia Rasul, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Nah, ini Rasulullah juga berdoa, ya musabbital qulub, wahai zat yang menetapkan hati. Qulub ini jamak. Sabit, semoga menetapkan engkau qulubana pada hati kami, ala dinika, atas agama engkau. Qala, bersabda siapa nabi, siapa rasul, wal mizan, dan timbangan iku biyadi rahman, di tangannya Allah yang maha pengasih. Yarfa'u, mengangkat Allah aqwaman, pada beberapa kaum. Wa yahfidhu, dan merendahkan siapa Allah akhirin, pada kaum-kaum yang lain, ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Ya, seperti ayatnya watilkal ayam nudawiluha bainan nas. Jadi hari-hari dunia itu memang oleh Allah diputer di antara manusia. Ada suatu kaum dari masa ini ke masa mendatang itu derajatnya di atas, mengalahkan kaum yang lain. Nanti setelah kejayaannya pudar, nah, kaum yang lain itu yang ganti menguasai. Nah, seperti itu terus, ya. Jadi yarfa'u aqwaman wa yahfidhu akharin ila yaumil qiyamah. Jadi timbangan itu ada di tangan Allah. Terus kita ndak usah mikir tangannya, ya, kita ndak usah mikir tangannya Allah gimana, itu ndak usah. Hadasana Abu Quraibin Muhammad binul Ala sana Abdullah bin Ismail an Mujalid an Abil Wadak an Abi Said Al-Khudri qala, berkata Abi Said, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Innallaha sesungguhnya Allah iku layat haku niscaya tertawa siapa Allah ila salasatin pada tiga, ya, tiga. Jadi ada tiga ini yang membuat Allah tertawa. Nah, ini diingkari oleh orang-orang Jahmiyah. Lisofi kepada sof fi sholah di dalam sholat. Wali rajuli dan bagi seorang laki-laki yusoli yang sholat dia fi jaufil laili di dalam tengah malam, di dalam tengah malam. Wali rajuli dan bagi lelaki yuqatilu yang perang dia rajul, urahu diperlihatkan aku Abi Sa'id Al-Khudri pada Nabi, qala bersabda Nabi, khalfal katibati di belakangnya tentara. Jadi perang di belakangnya tentara artinya sesudah kawan-kawannya menang terus mungkin ya dapat jarahan atau apa gitu, dia itu tetap semangat. Jadi itu namanya yuqatilu khalfal katibah. Jadi Allah tertawa pada tiga hal ini, yaitu soft di dalam sholat. Jadi artinya Allah ya seneng terhadap tiga hal ini. Jadi tentang soft sholat yang bagus, yang rapet. Ya seperti imam-imam itu kalau mau sholat kan mengatakan istawu wala tahtalifu. Ya. Fa inna taswiyatas sof min tamamis sholah atau min iqamatis sholah. Ya. Itu membuat Allah tertawa. Yang kedua adalah seseorang yang sholat di tengah malam. Jadi Allah tertawa. Tertawanya ini bukan kok tertawa menghina, enggak. Tertawa bahagia, seneng, terus amalan dari tiga orang ini diterima. Yang ketiga adalah orang yang berperang di belakangnya tentara. Artinya setelah tentara itu menang, dia ya tetap berperang, ya, dia tetap berperang, tetap semangat, yes, untuk li'ilai kalimatillahiyal ulia itu. Hadatsana Muhammad bin Yahya, sana Abdullah bin Rojak, sana Israil an Utsman, yakni bin Al-Mughirah As-Saqafi an Salim bin Abil Ja'di an Jabir bin Abdillah. Qala berkata Jabir, karena ada sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ridu mendatangkan atau menawarkan dia Rasul nafsahu pada dirinya alannas atas manusia fil mausim di dalam musim haji. Jadi perlu diketahui bahwa kebiasaan haji itu sudah ada sejak sebelum Islam. Jadi sejak zaman jahiliyah itu sudah ada ibadah haji, itu sudah ada. Walaupun ya campur dengan ritual-ritual kemusyrikan itu. Ya, termasuk di Safa Marwah itu dulu ada berhalanya di situ. Lah, Rasulullah itu pernah menawarkan dirinya kepada manusia di musim haji. Artinya di musim haji itu orang dari luar Quraisy berdatangan ke Mekah. Jadi orang-orang dari seluruh penjuru dunia waktu itu berdatangan ke Mekah. Lah waktu itu Rasulullah menawarkan dirinya. Fayaqulu maka bersabda Nabi,
ala rajulun, adakah tidak ada seorang laki-laki, yahmiluni, yang membawa dia rajul ni padaku, ila qaumihi, pada kaumnya rajul. Fa inna Quraisyan, maka sesungguhnya orang-orang Quraisy iku qad manauni, sungguh mencegah mereka orang Quraisy ni padaku, an ubaliga, jika menyampaikan aku kalam Rabbi, pada kalamnya Tuhanku. Mbok yao, ada seseorang yang membawaku pulang ke kaumnya. Jadi setelah haji aku dibawa ke kaumnya sana, dilindungi ya, terus dijaga, diramut. Kenapa? Karena di Quraisy, orang-orang Quraisy, orang Mekah sini, mereka mencegah aku untuk menyampaikan kalam Tuhanku. Nah, di sini kondisinya ya seperti ini, mau menyampaikan kebenaran kalamnya Allah ya dirintangi, diganggu. Mbok yao, ada orang yang membawaku pulang ke kaumnya sana. Rasulullah sampai seperti itu, saking waktu itu begitu susah untuk menyampaikan kalam Allah. Hadatsana Hisam bin Amr, sanal Wazir bin Sobih, sana Yunus bin Jalbas, an Umi Daroda, an Abi Daroda, anin Nabi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fi qaulihi, di dalam ucapan atau di dalam firman Allah Ta'ala yang maha luhur, kulla yaumin huwa fi sa'an. Jadi surat Ar-Rahman ayat 29. Kulla yaumin, setiap hari, huwa, dia Allah, fi sa'an, di dalam pekerjaan. Jadi kulla yaumin huwa fi sa'an, ini juga termasuk ayat mutasabihat ya, termasuk ayat mutasabihat itu. Jadi qala Al-Walid bin Muslim, sa'altul Auza'i wa Sufyan ibna Uyainah wa Malikan an hadhil ahadits fi sifat waru'yah. Jadi aku pernah bertanya kepada Auza'i, juga pernah tanya kepada Sufyan As-Sauri, Sufyan bin Uyainah. Jadi Sufyan dalam riwayat hadis itu ada Sufyan ibni Uyainah, ada Sufyan As-Sauri. Juga aku pernah bertanya kepada Malik, ya Imam Maliki itu, tentang hadis-hadis yang menjelaskan sifat-sifat Allah dan ru'yah, ya, bisa melihat Allah itu gimana. Faqala akirruha kama ja'at bila kaif. Yes, kamu tetapkan hadis itu, kamu imani, jangan kamu anggap tidak ada. Jadi kamu imani, kamu anggap ada. Kalau memang diteliti sanadnya ya sahih, ya sudah ditetapkan saja sebagaimana apa adanya, tanpa perlu bagaimana atau gimana, itu ndak usah. Yes, akhiruha kama ja'at bila kaif. Bahkan ada kisah sa'ala rajulun Malik bin Anas an qaulihi ta'ala ar-rahmanu alal arsistawa. Jadi ada seorang laki-laki itu bertanya kepada Malik bin Anas, ya Imam Maliki, tentang firman Allah ar-rahmanu alal arsistawa. Kaifa istawa? Pertanyaannya seperti itu. Ya, Allah bersemayam di atas ars itu maksudnya bagaimana? Faqala, lalu Imam Malik berkata, al istiwa'u ghairu majhul wal kaif ghairu ma'kul wal iman bihi wajibun wa su'alu anhu bid'atun. Itu. Jadi soal istiwa dan sejenisnya yang
merupakan sifat-sifat Allah itu ghairu majhul. Jadi sudah diketahui istiwa itu artinya apa menurut bahasa, itu sudah diketahui. Semua orang pokoknya bisa bahasa Arab ya tahu makna dari istiwa. Wal kaif ghairu ma'kul. Lah terus kalau kamu tanya bagaimana itu, lah itu tidak akan pernah masuk ke dalam akal. Nggih. Tidak pernah masuk ke dalam akal sudah. Wal imanu bihi wajib, sedangkan mempercayai itu hukumnya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Nah, orang yang suka tanya kaifa al-istiwa ya, dan lain-lain. Jadi Allah tertawa itu gimana, Allah istiwa bagaimana, Allah punya tangan itu tangannya bentuknya seperti apa, lah itu bid'ah. Jadi wasu'alu anhu bid'atun wala araka ila dhallan. Jadi menurutku kamu itu bukan siapa-siapa kecuali orang yang sesat. Ya, seorang sesat kamu itu. Fa amara bihi an yukhraja minal majlis. Terus Imam Malik menyuruh dia untuk dikeluarkan dari majelis pengajiannya Imam Malik itu. Wis usiren ae wong iki, ndak boleh kesini lagi. Ya, nanti nulari teman-temannya ini. Ya, sampai seperti itu. Kita kembali lagi ke pembahasan hadisnya. Kula yaumin huwa fi sa'an. Kala bersabda Nabi, min sa'nihi termasuk dari pekerjaannya Allah. Itu adalah an yaghfira jika mengampuni Allah dzanban pada dosa. Wa yufarrija dan melonggarkan apa atau siapa Allah, melonggarkan siapa Allah karban pada kesusahan. Melonggarkan artinya ya menghilangkan kesusahan itu. Wa yarfa'a dan mengangkat siapa Allah kauman pada suatu kaum. Jadi diangkat kedudukannya ya. Jadi orang pangkat asalnya miskin jadi kaya, asalnya nggak punya pangkat jadi punya pangkat dan lain-lain. Pokoknya kedudukannya di atas lah. Wa yahfidho dan menurunkan siapa Allah akhirin pada kaum-kaum yang lain. Ya. Kita lanjutkan. Babun bab man orang sana yang membuat kelakuan sunnatan pada suatu kelakuan hasanatan yang baik atau sayyiatan yang jelek. Jadi bab yang menjelaskan tentang orang yang pertama kali melakukan suatu perbuatan baik atau pertama kali melakukan suatu perbuatan yang jelek. Hadatsana Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Sawarib sana Abu Awanah sana Abdul Malik bin Umar Anil Mungdir bin Jarir an Abi Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa sana yang membuat kelakuan sunnatan pada suatu kelakuan hasanatan yang baik. Fa'umila maka diamalkan opo biha sunnah kelakuan yang baik. Karena maka ada iku lahu iku bagi dia ajruha pahalanya melakukan sunnah yang baik. Wa mislu ajriman dan semisal pahalanya orang amila yang beramal dia man biha terhadap sunnah yang baik. Layang kusu tidak mengurangi dia orang man sana sunatan hasanah min ujurihim dari pahala mereka orang yang mencontoh itu sayan pada sesuatu pun, artinya sedikit pun. Nah, barang siapa yang melakukan suatu
kelakuan yang baik, perbuatan yang baik. Kemudian perbuatan baik itu diamalkan. Jadi orang-orang mencontoh di situ. Ya, mencontoh di situ. Maka orang tersebut mendapat pahalanya sendiri dan mendapat semisal pahalanya orang yang nyontoh perbuatan baiknya dia. Dia tidak mengurangi pahalanya orang-orang yang mencontoh sedikit pun. Yes, ini betul-betul rahmatnya Allah. Jadi segeralah beramal baik, kalau bisa disii, mendahului, ya kan? Sebab kalau sampean mendahului nanti dicontoh orang, sampean sadar tidak sadar mendapat kiriman pahala tanpa mengurangi pahalanya orang yang mencontoh. Tuh. Kalau seperti ini berarti umatnya Nabi Muhammad ini yang pahalanya paling banyak ya siapa? Ya Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad. Karena seluruh umatnya itu mencontoh Nabi Muhammad. Waman dan barang siapa, ini sebaliknya, sana yang membuat kelakuan di zaman sunatan pada sunnah, sayiatan yang jelek, membunuh misalnya, seperti yang dilakukan oleh anaknya Nabi Adam, siapa namanya? Qabil. Fa'umila maka diperbuat apa? Biha amalan tersebut. Karena ada iku alaihi, iku berat atas dia, wisruha dosanya amal yang buruk, wa wisruman dan dosanya orang amila yang berbuat dia orang biha terhadap sunnah yang buruk. Layang kusu tidak mengurangi dia orang yang melakukan pertama kali min auzarihim dari dosa-dosa mereka orang yang mencontoh sayan pada sedikit pun atau sesuatu pun. Lah sebaliknya orang yang melakukan perbuatan yang jelek, kemudian dia mengamalkan perbuatan itu dan diamalkan oleh orang-orang sesudahnya, maka dia mendapat dosanya sendiri dan dosanya orang-orang yang nyuntuh tanpa mengurangi dosanya orang-orang yang nyuntuh itu. Ya seperti Qabil anaknya Nabi Adam yang membunuh saudaranya yang namanya Habil itu, dia akan mendapat dosa terus pada saat ada orang melakukan pembunuhan. Karena yang melakukan pertama kali pembunuhan ya Qabil itu. Jadi orang-orang sesudahnya kalau membunuh dosa, nah Qabil juga ikut dosa. Nah supaya di sini hati-hati, ya, supaya hati-hati. Hadasana Abdul Waris bin Abdi Somad bin Abdul Waris, hadasani Abi an Ayub an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah, qala berkata Abi Hurairah, Ja'a datang sapa rajulun, seorang laki-laki, ilan Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fahasa maka mengajak siapa Nabi? Hasa di sini mengajak untuk sodakoh alaihi pada rajul tersebut. Faqala maka berkata sapa rajulun, seorang laki-laki, indi di sisiku kada demikian wa kada dan demikian. Demikian dan demikian itu artinya harta. Saya punya harta ini Nabi, saya punya harta ini Nabi, saya punya ini juga punya. Lah itu arti dari kada wa kada. Qala berkata dia Abi Hurairah,
fama bakia maka tidak tetap atau tidak tertinggal fil majlis di tempat duduk itu sopo rajulun seorang laki-laki pun ila kecuali tasodakoh sodakoh dia rajul alaihi atas rajul ya, rajul yang datang pada Nabi ya. Bima dengan apa-apa kola yang sedikit apa ma au kasuro atau banyak apa ma Fakola maka bersabda sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man barang siapa istana yang membuat kelakuan diaman khairan pada suatu kebaikan fastuna maka dikerjakan opo bihi kebaikan karena maka ada lahu hanya kebaikan tersebut wamin ujuriman dan dari pahalanya orang istana yang mengerjakan dia orang khairan bihi terhadap kebaikan tersebut dan dia juga mendapatkan pahala dari orang-orang yang nyuntuh kebaikan tersebut wala yang khusus dan tidak mengurangi dia orang yang melakukan pertama kali min ujurihim dari pahala mereka orang yang nyuntuh sayan pada sedikit pun. Ini ceritanya ada seseorang datang kepada Nabi, dia mengeluh kalau jatuh miskin ya, jatuh miskin, utangnya banyak sementara kebutuhannya juga banyak. Nabi, ini saya tidak punya apa-apa, ya belum makan, anak istri saya ya lapar, utang saya banyak, usaha saya bangkrut dan lain-lain. Lalu Rasulullah itu mengajak orang-orang supaya bersedekah kepada si laki-laki tersebut. Lalu ada orang ngomong, Nabi, saya punya ini Nabi ya. Terus temannya lagi, oh iya saya punya ini Nabi. Nah, terus temannya lagi ngomong, saya punya ini Nabi. Ya sudah, tak sedekahkan ke dia Nabi. Nah, semua orang yang ada di situ akhirnya sedekah semua kepada orang yang berkeluh kesah itu tadi. Jadi Abi Hurairah mengatakan, tak satu pun lelaki yang di tempat duduk itu, di majelis itu, kecuali dia sedekah kepada laki-laki yang kesusahan tersebut, baik sedikit maupun banyak. Nah, ya seperti itu terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan perbuatan baik, kemudian perbuatan baiknya itu ya dikerjakan oleh orang banyak, berarti yang sedekah pertama kali tadi, karena dia nyuntuni, maka dia mendapat pahala yang sempurna dan juga mendapat pahala dari orang-orang yang menyuntuh perbuatan baiknya tersebut, dan dia tidak mengurangi pahalanya orang-orang yang mencontoh sedikit pun. Lah nanti kalau misalkan sampean di kampung atau di masjid, misalkan diumumkan ada beberapa orang yang butuh dibantu, ya segera kalau bisa yang pertama itu nyontoni kebaikan. Lah nanti orang-orang yang ngikuti sampean, mencontoh sampean, dapat pahala sendiri dan mengirimkan pahala kepada sampean tanpa mengurangi pahala mereka. Karena sebenarnya yang ngasih pahala adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi misalnya takmir masjidnya mengumumkan ini sound sistemnya sudah rusak, perlu diganti, nah, misalkan, atau bangunannya sudah mulai rapuh, mau roboh, ini butuh
semen sekian sak lah misalkan. Nah sampean ngasih yang pertama kali. Waman dan barang siapa istana yang melakukan sunatan pada sunah sayiatan yang jelek, ini nyontoni jelek ya. Di daerah situ misalkan orang yang melakukan judi pertama kali sampean misalkan ya, orang yang mabuk pertama kali di situ ya sampean iku, misalkan seperti itu, melakukan kejelekan. Pastuna maka diikuti atau dikerjakan apa bihi kejelekan. Fa'alaihi maka berat atas orang tersebut yang melakukan pertama kali. Apa fa'alaihi maka iku berat atas orang yang melakukan pertama kali. Wisruhu dosanya, ya dosanya dia sendiri kamilan secara sempurna. Wamin auzaril ladzi dan dari dosa-dosanya orang istana yang melakukan bihi terhadap perbuatan jelek itu. Wala yang kusu dan tidak mengurangi siapa orang yang melakukan pertama kali min auzarihim dosa mereka yang nyuntuh sayan sesuatu pun atau sedikit pun. Ya wis, berhubung sampean yang pertama kali mabuk di situ, nanti pemabuk lain yang nyuntuh sampean itu ngirimi dosa ke sampean. Ya, terinspirasi karena mabuk sampean itu, ya sudah, sampean dapat dosa. Maka yes, sama-sama melakukan sesuatu, ya melakukan sesuatu yang baik saja. Hadasana Isa bin Hamad al-Misri an Ba'anal Lais bin Sa'din an Yazid bin Abi Habib an Sa'di bin Sinan an Anas bin Malikin an Rasulillah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam anahu sesungguhnya Rasul iku qala bersabda dia Rasul. Ayyumadain manakah orang yang mengajak, da'a yang mengajak dia dain ila dholalatin pada kesesatan, fatubi'a maka diikuti apa kesesatan. Ini ajaan syirik, ajaan bid'ah, ajaan ya melakukan bentuk kesesatan, ya, mabuk, judi, mencuri, zina, bunuh orang dan lain-lain. Jadi dia ngajak orang terus orangnya ya mau. Jadi da'a ila dholalatin fatubi'a itu seperti itu. Bahkan lebih profesional daripada yang ngajak. Karena kejahatan itu intinya lebih pinter dari polisinya. Ya kan? Modusnya selalu berkembang. Ya, modusnya selalu berkembang. Fa'ina maka sesungguhnya lahu iku bagi orang yang mengajak opo misla auzariman seperti atau semisal dosa-dosanya orang ittaba'ahu yang mengikuti dia orang hu pada orang yang mengajak. Wala yang kusu dan tidak mengurangi dia orang yang mengajak min auzarihim dari dosa-dosa mereka yang mengikuti sayan pada sedikit pun atau sesuatu pun. Ya sudah itu. Dosa pengikutnya ya ditanggung sama, kok ditanggung sih? Ya pengikutnya ya tetap dosa, terus yang mengajak itu mendapat dosa yang sama. Jadi dosanya double-double gitu. Wa ayyumadain dan manakah orang yang mengajak, da'a yang mengajak ila hudan pada petunjuk, fatubi'a maka diikuti apa petunjuk. Karena memang kadangkala orang ngajak baik itu ditolak. Ditolak. Ngajak baik lewat grup WA ditendang yang ngajak. Ya ada seperti itu. Fa'ina maka sesungguhnya lahu iku bagi orang yang mengajak opo misla ujuriman seperti pahalanya orang itaba'u yang mengikuti dia man hu pada orang yang mengajak.
Wala yang kusu dan tidak mengurangi dia orang yang mengajak min ujurihim dari pahala mereka orang yang mengikuti sayan pada sesuatu pun atau sedikit pun. Ya seperti itu. Jadi ngajak pada kesesatan maupun ngajak pada petunjuk ya sama, dapat kiriman pahala kalau ngejak petunjuk, kalau ngajak pada kesesatan ya dapat kiriman dosa. Man yasfa syafaatan hasanatan yakun lahu nasibun minha, itu kalau di Al-Qur'annya. Man yasfa syafaatan sayyiatan yakun lahu kiflun minha. Hadatsana Abu Marwah Muhammad bin Utsman al-Utsmani sana Abdul Aziz bin Abi Hazim anil Ala bin Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda dia Rasul, man barang siapa da'a yang mengajak dia ila hudan pada petunjuk, karena maka ada lahu iku bagi dia minal ajri dari pahala opo mislu ujuriman, semisal pahalanya orang ittaba'ahu yang mengikuti diaman hu pada orang yang mengajak. Layang kusu tidak mengurangi opo dalika demikian itu mendapat transfer pahala min ujurihim dari pahala mereka orang yang mencontoh sayan pada sedikit pun. Waman dan barang siapa da'a yang mengajak ila dolalatin pada kesesatan, fa'alaihi maka iku berat bagi dia yang ngejak sesat itu, minal ismi dari dosa, mislu asamiman seperti dosanya orang, ittaba'u yang mengikuti dia man hu pada orang yang mengajak. Layang kusu tidak mengurangi apa dalika demikian itu min afamihim dari dosa-dosa mereka sayan pada sedikit pun. Bukan berarti yang nyontoh dosanya diberikan kepada yang ngajak, enggak. Yang nyontoh ya tetap dosa. Ya, yang nyontoni double dosanya. Ya, dikalikan berapa orang yang berhasil diajak itu. Ya, kalau 100 ya kali 100, kalau 1000 ya kali 1000, banyak pokoknya. Hadatsana Muhammad bin Yahya sana Abu Nuaimin sana Israil anil Hakam an Abi Juhaifah qala berkata Abi Juhaifah qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa sana yang membuat kelakuan sunatan pada sunnah hasanatan yang baik. Misalkan di suatu desa itu banyak orang lewat, kok mereka rata-rata kehausan karena desa itu termasuk terpencil. Terus dia cari kendi, diisi air, ditaruh depan rumah. Ya. Nanti kalau ada orang lewat, bisa minum di situ, ya kan? Lah terus tetangga-tetangganya juga ikut seperti itu. Nah, ini cocok ini. Nanti tetangganya kalau yang mampu ya di samping ada minuman, air putih, ada yang ngasih kue atau gimana. Ya. Kan bagus seperti itu. Jadi ide-ide seperti itu bagus. Ya. Jadi ndak harus melulu wah zaman Rasulullah ndak ada seperti itu ya, ndak seperti itu juga, ya kan, ndak seperti itu juga. Jadi segala bentuk kebaikan yang ya dinilai secara syariat ya benar, dinilai secara urf, secara kebiasaan masyarakat ya baik, ya silahkan dilakukan, ndak apa-apa, ya. Ya contohnya itu, ambil kendi, kasih air, taruh depan rumah, barangkali ada orang lewat. Atau ambil ember, kasih air, barangkali ada kucing kehausan, kan gitu kan.
Itu sunnah yang baik seperti itu. Barang siapa yang melakukan sunnah, ya, sunatan pada sunnah hasanatan yang baik, fa'umila maka diamalkan opo biha sunnah ba'dahu sesudah dia. Nah, sesudah dia itu diamalkan itu sunnahnya. Oh, ini yang melakukan pertama kali Pak ini dulu, nah, sekarang menjadi kebiasaan baik di daerah situ. Nah, karena ada lahu iku bagi orang opo ajruhu pahalanya dia. Ya, dia dapat pahalanya sendiri karena melakukan kebaikannya itu. Wa mislu ujurihim dan seperti atau semisal pahalanya mereka orang yang nyuntuh. Min goiri dari selain an yang kuso, jika mengurangi dia orang yang melakukan pertama kali min ujurihim dari pahala mereka yang nyuntuh sayan pada sesuatu pun atau sedikit pun. Oke, jadi punya inisiatif melakukan kebaikan. Yes, seperti itu. Jadi dengan hadis ini orang terdorong, ya, lumayan nanti aku dapat pahalaku sendiri dan dapat pahala orang-orang yang mencontoh kebaikanku itu. Waman dan barang siapa sana yang melakukan dia sunatan pada suatu kelakuan sayiatan yang jelek, fa'umila maka diamalkan opo biha kelakuan yang jelek ba'dahu sesudahnya, ya, melakukan suatu perbuatan yang jelek terus sesudah dia itu dicontoh oleh orang, ya, baik itu dia masih hidup atau sudah mati, ya. Karena ada alaihi berat atas dia wisruhu dosanya dia, wa mislu auzarihim dan semisal dosanya mereka yang nyontoh min goiri dari selain an yang kuso jika mengurangi apa ayang kuso jika mengurangi dia orang yang nyontoni min auzarihim dari dosa mereka yang nyontoh sayan pada sesuatu pun. Satu hadis lagi, ya, untuk dipaskan ke babnya itu. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibah sana Abu Muawiyah an Lais an Basir bin Nahik an Abi Hurairah qala Abi Hurairah qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mamin dain tidak satupun orang yang mengajak yad'u yang mengajak ila sayin pada sesuatu ila kecuali wukifa dihentikan dia yaumal kiamah di hari kiamat laziman tetap, jadi laziman tetap lidakwatihi karena ajaannya dia ma pada apa-apa da'a yang mengajak dia ilahi pada ma wa in da'a dan meskipun mengajak dia wa in da'a dan meskipun mengajak sapa rajulun satu orang laki-laki rajulan pada satu orang laki-laki yang lain, artinya walaupun yang mengikuti dia itu cuma satu orang, itu berhubung dia itu ngajak, ya sudah dihentikan di hari kiamat, ya, dihentikan di hari kiamat, dimintai pertanggungjawaban kalau itu ajaan yang jelek, ya dikasih pahala kalau itu kalau itu ajaan yang baik, meskipun yang diajak itu cuma satu orang. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.